Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Jadi, apa yang akan kau suruh aku lakukan sekarang? Tanya Yuan kepada pria bertopeng itu, yang berdiri di hadapan mereka dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Namun, pria bertopeng itu tidak mengatakan apapun dan hanya duduk dalam posisi lotus. Dan dia tetap diam seperti batu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun selama beberapa menit berikutnya. Hal ini membuat Yuan mengangkat alisnya. Dia tidak yakin apa yang sedang dia tunggu atau berapa lama ini akan berlangsung. Apakah kita masih menunggu sesuatu terjadi? Ia memutuskan untuk bertanya kepada Jinxi, yang menatapnya dengan sedikit cemberut. Serius, sidangnya sudah dimulai, katanya, membuat pria itu terkejut. Apa? Di mana? Apa aturannya? Dia terus bertanya. Jinxi menunjuk ke arah pria bertopeng itu dan berkata, cari tahu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia kembali menatap sosok pria bertopeng itu. Dengan ekspresi kagum di wajah cantiknya, tampak seperti seorang gadis kecil di hadapan idolanya. Yuan tak lagi mempedulikannya dan ikut duduk. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak merasakan apapun darinya. Gumamnya dalam hati sambil menatap pria bertopeng itu, merenungkan persidangan tersebut. Pria bertopeng itu tidak memiliki aura, napasnya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Beberapa menit kemudian, masih belum mengerti tentang persidangan itu, Yuan meminta bantuan kepada teman-temannya. Apakah kalian tahu apa yang sedang terjadi di sini? Tidak tahu, jawab Feng Yuxiang tanpa ragu. Aku juga tidak tahu. Lan Yingying menggelengkan kepalanya dalam hati. Xiao Hua memberikan respons yang agak lama. Meskipun dia tampak sedang berlatih, energi spiritual di sekitarnya benar-benar tenang, jadi itu tidak mungkin. Mungkin dia sedang berlatih aura pedang. Xiao Hua tidak bisa memastikan karena dia tidak bisa merasakannya. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak merasakan sedikit pun aura pedang dari tubuhnya. Yuan menggelengkan kepalanya. Dia mulai berjalan berputar-putar mengelilingi pria bertopeng itu sambil merenungkan lebih lanjut tentang tujuan kuil pedang. Namun, seberapapun ia memeras otaknya, ia tetap tidak mampu memahami situasi tersebut. Akhirnya, Jinxi membentak, berhenti mondar-mandir di sekitar guru seperti dia adalah benda pameran. Tunjukkan rasa hormat, kau juga menggangguku dengan menghalangi pandanganku. Yuan mengangkat bahu, apa yang bisa kulakukan? Dia benar-benar tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang persidangan ini, dan aku tidak bisa memahaminya. Jinxi menepuk dahinya dan menghela napas, kenapa guru sampai memperlihatkan diri kepada orang bodoh sepertimu? Itu agak kasar, tapi bisakah kau menyalahkanku di sini? Ujian ini berbeda untuk setiap orang, jadi aku tidak bisa mempersiapkannya. Setelah menghela napas lagi, Jinxi berkata, dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada gunanya. Kamu tidak akan pernah mencapai apapun bahkan dalam sejuta tahun dengan kecepatanmu saat ini. Jika kamu ingin memahami situasinya, berhentilah melihat permukaan dan mulailah melihat lebih dalam. Berhentilah melihat permukaan dan lihatlah lebih dalam. Yuan mengulanginya dengan suara bergumam. Dia menoleh untuk melihat pria bertopeng itu lagi. Napasnya, suara detak jantungnya. Yuan tiba-tiba memasuki kondisi trans di mana dia sepenuhnya fokus pada pria bertopeng itu. Untuk memperhatikan kecepatan napasnya dan bahkan irama detak jantungnya. Namun, Yuan merasa itu belum cukup, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelidiki lebih dalam. Kemudian, seolah-olah disambar petir tak terlihat dan memberinya pencerahan ilahi. Yuan secara tidak sadar mulai menggunakan indera ilahi dengan cara baru. Biasanya, seseorang memperluas indera ilahinya keluar untuk melihat sebanyak dan sejauh mungkin. Tetapi Yuan melakukan sebaliknya dan memadatkan indera ilahinya hingga hanya tertuju pada pria bertopeng itu.
memungkinkannya untuk melihat pria bertopeng itu seolah-olah sedang melihat melalui mikroskop. Sayangnya, dia hanya masih bisa melihat bagian luarnya saja. Seketika itu juga, Yuan mencoba sesuatu yang berbeda. Kali ini, dia memadatkan indera ilahinya lebih jauh lagi. Dan dia menggunakannya untuk meningkatkan penglihatannya sendiri. Mata Yuan langsung membelalak kaget. Aku bisa melihat semuanya. Dari otot hingga tulangnya, aku bahkan bisa menghitung sel darahnya satu per satu. Anda telah mempelajari tatapan ilahi. Tatapan ilahi, peringkat ilahi, deskripsi, memungkinkan Anda melihat dunia dalam bentuknya yang paling murni. Tatapan ilahi, sungguh teknik yang ampuh, gumam Yuan dengan suara keras. Jinsi mengangkat alisnya dan berkata, "Hah, kau baru belajar cara menggunakan tatapan ilahi." Benar, dia mengangguk. Sungguh mengejutkan. Mengingat bakatmu, kukira kau sudah mempelajarinya. Sepertinya aku sedikit melebih-lebihkan kemampuanmu. Lagi pula, jangan terlalu senang dulu. Mempelajari tatapan ilahi bukanlah tujuan sebenarnya dari ujian ini. Bukan. Yuan menatapnya dengan mata lebar. Dan karena dia masih mengaktifkan tatapan ilahi, dia secara tidak sengaja melihat sekilas tubuh Jinsi yang menggoda untuk sesaat. Sebelum kemampuan itu berhenti bekerja, bahkan sebelum dia sempat menonaktifkannya, Jinsi mendesah kesal. Hal pertama yang kau lakukan setelah mempelajari tatapan ilahi adalah mengintip tubuh seorang gadis. Kau memang yang terburuk. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Yuan segera meminta maaf padanya. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kau menghalangi tatapan ilahiku? Aku tidak bisa melihat menembus dirimu meskipun tatapan itu masih aktif. Sama seperti bagaimana kamu dapat menggunakan indera ilahi untuk memblokir indera ilahi orang lain jika kamu memiliki kekuatan jiwa yang unggul. Kamu dapat memblokir tatapan ilahi orang lain dengan indera ilahi. Lagi pula, tatapan ilahi pada dasarnya adalah indera ilahi, dan keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Satu-satunya alasan kau bisa menggunakan tatapan ilahi pada guru adalah karena sifat dari ujian ini. Jadi jangan berpikir sedetik pun itu akan berhasil pada semua orang. Terutama mereka yang lebih kuat darimu, Jinsi menasihatinya. Jadi begitu. Lagi pula, persidangan masih berlangsung. Jangan ganggu saya lagi sampai selesai. Setelah mengatakan itu, Jinsi kembali menatap pria bertopeng tersebut. Setelah mempelajari tatapan ilahi, Yuan menyadari bahwa wanita itu telah menggunakannya pada pria bertopeng selama ini. Kesadaran ini membuat seluruh tubuhnya merinding. Karena secara teknis wanita itu sedang menatapnya. Tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali fokus pada ujian. Setelah mengalihkan pandangannya dari Jinsi, Yuan kembali memfokuskan perhatiannya pada pria bertopeng dengan tatapan ilahi. Dengan sangat cepat, dia menyadari sesuatu. Ini, otot dan tulangnya diselimuti aura pedang. Yuan berteriak dalam hati setelah menyadari hal ini. Namun, itu hanyalah permulaan. Tidak, bahkan sel darahnya pun diselimuti aura pedang. Bagaimana mungkin? Serunya lantang, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah kakak Yuan barusan mengatakan darahnya diselimuti aura pedang? Suara Xiao Hua terdengar beberapa detik kemudian. Ya, sepertinya semua yang ada di dalam tubuhnya, dari otot hingga sel darahnya, diselimuti aura pedang. Yuan membenarkan. Apakah kau tahu apa yang sedang terjadi, Xiao Hua? Tanyanya kemudian. Ya, dia telah mencapai apa yang dikenal sebagai tubuh pedang. Ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang menyatukan esensi aura pedang dengan tubuhnya sendiri. Hanya mereka yang memiliki pemahaman ekstrim tentang aura pedang dan bakat yang dapat mencapai tubuh pedang. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada lebih dari 10 ahli pedang yang mencapai tubuh pedang di seluruh 9 langit. Dan kurang dari 100 ahli pedang yang pernah mencapai keadaan ini, jelas Xiao Hua kepadanya. Begitu ya, tubuh pedang. Gumam Yuan dengan suara linglung. Lalu dia menyadari sesuatu. Tunggu, apakah ini berarti dia menyuruhku untuk mencapai tubuh pedang sekarang juga? Bagaimana aku bisa melakukannya?
Jika dia adalah reinkarnasi Anda seharusnya bisa mencapainya, Tuan Muda, kata Feng Yuxiang. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai tubuh pedang? Dengan asumsi mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Lin Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, tetapi tidak akan ada yang terkejut bahkan jika dibutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Bagi mereka yang memiliki tubuh pedang untuk mencapainya. Begitulah betapa langkanya mereka, lebih dari 10.000 tahun. Yuan menelan ludah dengan gugup setelah mendengar ini. Sekalipun dia seorang jenius, ujian ini mungkin akan memakan waktu lama untuk diselesaikannya. Semoga dia bisa menyelesaikannya sebelum makam itu ditutup. Xiao Hua, apakah kau tahu proses untuk mendapatkan tubuh pedang? Dia mengajukan pertanyaan terpenting padanya. Maaf, Kakak Yuan, tetapi informasi tentang tubuh pedang secara umum sangat sedikit. Kecuali Anda belajar dari mereka yang memiliki tubuh pedang. Tidak ada yang bisa benar-benar memastikan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tidak apa-apa, kurasa aku akan mulai dengan menyatukan aura pedangku dengan tubuhku, setidaknya aku akan mencoba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yuan duduk di depan pria bertopeng itu dan mulai memeriksa tubuhnya lagi dengan tatapan ilahi. Namun, bahkan setelah menatap selama beberapa menit, Yuan tetap tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara aku menyatukan aura pedangku dengan tubuhku? Bagian tubuh mana yang harus kumulai? Pada akhirnya, Yuan mulai dengan melepaskan aura pedangnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan aura tersebut. Aura pedang akan menyembur keluar, bahkan menciptakan riak. Tetapi apapun yang dia coba, Yuan tidak bisa membuatnya masuk ke dalam tubuhnya. Menit berganti menjadi jam, dan jam dengan cepat berganti menjadi hari. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu sejak Yuan memasuki kuil pedang. Apa yang terjadi di dalam? Sudah hampir seminggu sejak dia masuk ke dalam. Kebanyakan orang keluar setelah 1 atau 2 hari. Kuharap tidak terjadi apa-apa padanya. Tian Yanyu menghela napas khawatir sambil matanya tertuju pada kuil pedang. Tak ingin mengalihkan pandangannya sampai ia melihat wajah tampan Yuan keluar. Apakah kau tidak mengawasinya selama beberapa persidangan terakhir? Kau seharusnya sudah tahu sekarang bahwa dia bukan tipe orang yang mudah mati. Simpan kekhawatiranmu untuk hal yang benar-benar layak dikhawatirkan. Ibunya menggelengkan kepalanya. Meskipun terdengar dingin, kata-katanya itu juga menunjukkan kepercayaannya pada Yuan. Aku tahu, tapi aku tetap khawatir. Kau terdengar seperti ibunya. Astaga, sejak kapan kau jadi tipe orang yang terlalu mengkhawatirkan orang lain? Apakah kau benar-benar putriku? Kemana perginya anakku yang egois dan kurang ajar ini? Ibunya menatapnya dengan mata curiga. Apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu betapa banyak dia telah membantu keluarga kita? Setidaknya aku bisa mengkhawatirkannya. Membantu keluarga kita. Semua yang dia lakukan sampai saat ini sebagian besar untukmu. Aku benar-benar terkejut dia belum secara terang-terangan melamarmu. Wajah Tian Yanyu langsung memerah. Jika mereka melihatnya dari sudut pandang itu, tindakan Yuan akan lebih masuk akal bagi mereka. Tetapi, jujur saja, tidak mungkin ada yang bisa menebak alasan sebenarnya Yuan membantu mereka. Bahkan, seandainya Yuan memberi tahu mereka, mereka tetap tidak akan mempercayainya. 1 minggu penuh akhirnya berlalu. Dia ingin mencapai tubuh pedang sebelum makam ditutup dalam waktu kurang dari setengah tahun. Bahkan guru pun tidak bisa melakukan hal seperti itu, apalagi pemula sepertimu. Guru dianggap sebagai jenius nomor 1 di 9 langit pada zamannya, dan masih membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk mencapai tubuh pedangnya. Jin Si mencibir dalam hati atas ambisi dan ketidaktahuan Yuan. Tak lama kemudian, mata Jin Si perlahan melebar saat ia melihat pria bertopeng itu tiba-tiba membuka matanya dan kemudian berdiri. Sebelum berjalan di belakang Yuan dan duduk kembali. Apa yang sedang dilakukan guru tiba-tiba? Gumamnya dalam hati. Yuan tidak menyadari gerakan pria bertopeng itu.
Karena dia terlalu larut dalam pikirannya sendiri, hampir seolah-olah dia sedang dalam keadaan pencerahan. Sementara itu, setelah duduk, pria bertopeng itu mengangkat kedua tangannya. Dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di belakang punggung Yuan. Seolah-olah dia mencoba membantu Yuan berkultivasi. Tidak mungkin. Jangan bilang dia mencoba untuk. Jin Si hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa saat setelah aksi pria bertopeng itu, aura pedang Yuan yang memancar keluar secara bertahap mulai melemah. Namun, jika seseorang memiliki pandangan ilahi, mereka akan dapat mengetahui bahwa aura pedang sebenarnya meresap ke dalam tubuh Yuan. Guru membimbingnya. Tapi kenapa? Seru Jin Si dalam hati, rahangnya ternganga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasa seperti tahu cara menyatukan aura pedang dengan tubuhku. Yuan terkejut ketika aura pedangnya mulai memasuki tubuhnya. Ia juga merasa seperti sedang dibimbing oleh seseorang, tetapi ia masih belum menyadari siapa pria bertopeng yang membantunya. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan terus mengikuti bimbingan tersebut. Perlahan-lahan menggabungkan aura pedangnya dengan tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu sejak Yuan memasuki kuil pedang. Dia masih di dalam. Sudah terlalu lama. Apa sesuatu terjadi padanya di dalam? Long Chen merenung. Dia keluar dari kuil pedang 3 hari setelah Yuan memasuki tempat itu dan telah menunggunya keluar sejak saat itu. Sepengetahuan saya, kuil pedang bukanlah tempat yang berbahaya. Dan belum pernah ada orang yang meninggal di dalamnya, jadi apa yang dia lakukan di dalam? Dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Terutama ketika dia mengingat berapa lama Yuan berada di pagoda pedang. Akhirnya, setengah bulan lagi berlalu tanpa Yuan terlihat dimanapun. Sudah sebulan penuh sejak dia memasuki kuil pedang. Selama waktu ini, desas-desus tentang kematian Yuan di dalam kuil pedang telah menyebar ke seluruh makam Kaisar Abadi. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Terutama karena mereka semua percaya bahwa kuil pedang adalah zona aman di mana seseorang tidak bisa mati. Banyak juga yang merasa iba mengetahui bahwa seorang jenius yang tak tertandingi telah meninggal dengan cara yang begitu tragis. Aku tidak percaya. Tidak mungkin Xiao yang meninggal di dalam. Dia masih hidup. Dia pasti masih hidup. Tian Yanyu menolak mempercayai rumor tersebut. Apapun kepercayaanmu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia sudah berada di dalam selama sebulan sekarang. Kita punya waktu kurang dari 4 bulan lagi sebelum makam itu ditutup. Jika kita berhenti membuang waktu dan pergi sekarang, kita masih bisa berkumpul kembali dengan yang lain. Aku menolak. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini sampai Xiao yang keluar lagi. Seru Tian Yanyu dengan wajah keras kepala. Ibunya hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Sementara itu, di dalam kuil pedang, Yuan masih dibimbing oleh pria bertopeng itu. Setelah sebulan mendapat bantuan terus-menerus, aura pedangnya hampir sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Bahkan seseorang yang sangat berbakat seperti Yuan membutuhkan bantuan inkarnasinya. Dan waktu sebulan untuk mencapai titik ini, membuktikan betapa sulitnya memperoleh tubuh pedang. Namun, di mata Jin Si, kemajuannya masih sangat luar biasa cepat. Bahkan dengan bantuan guru, dia berhasil mencapai titik ini dalam waktu yang sangat singkat. Bakat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa jam kemudian, pria bertopeng itu akhirnya menurunkan tangannya dan berdiri. Apakah sudah selesai? Apakah dia telah mencapai tubuh pedang? Jin Si menggunakan tatapan ilahinya untuk melihat fisik Yuan. Bajingan ini, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar mencapai tubuh pedang di usia itu. Gumam Jin Si dengan suara gemetar, tubuhnya pun ikut bergetar. Saat ini, aura pedang Yuan tidak dapat dirasakan, hampir seolah-olah tidak ada. Namun, jika seseorang melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan melihat bahwa semua organ dalam dan ototnya dilindungi oleh aura pedang. Selamat, Anda telah mencapai tubuh pedang. Anda telah mendapatkan gelar orang yang memiliki pedang. Deskripsi, dengan tubuh pedang,
tubuhmu tidak lagi dapat dilukai oleh aura pedang dan aura lainnya. Kemahiranmu dalam menggunakan pedang telah meningkat sebesar 10.000%. Pertahanan fisikmu telah meningkat pesat dan akan terus bertambah seiring dengan penguatan aura pedangmu. Yuan sangat terkejut dengan bonus yang didapatnya karena memiliki tubuh pedang. Kekebalan terhadap aura pedang dan aura senjata lainnya bahkan bisa dianggap sangat kuat. Sebaiknya kau berterima kasih kepada guru atas bantuannya. Jika bukan karena bimbingannya, kau tidak akan pernah mencapai tubuh pedang. Jin Si tiba-tiba berkata, jadi perasaan itu karena kamu, ya. Terima kasih. Lalu pria bertopeng itu berkata, keluarkan pedangmu. Yuan mengangguk dan mengambil kembali Empyrean Overlord miliknya. Saat memegang pedang itu, rasanya pedang itu menyatu dengan tangannya, hampir seperti menjadi lengannya. Sekarang serang aku dengan semua yang kau punya, lanjutnya. Tentu saja, kata Yuan tanpa ragu sedikit pun karena dia tidak khawatir akan membunuh pria bertopeng itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan mengayunkan pedang ke arah pria bertopeng itu tanpa menggunakan teknik pedang apapun. Namun, kekuatan dari serangan itu sangat besar, dan tidak akan kalah dibandingkan saat ia menggunakan teknik pedang tingkat kuno sebelum memperoleh tubuh pedang. Hal ini sangat mengejutkan Yuan, yang tidak menyangka kekuatan seperti itu bisa berasal dari tebasan pedang biasa. Meskipun begitu, pria bertopeng itu berhasil menangkap pedangnya, dan dia melakukannya hanya dengan 2 jari. Yuan tidak terlalu terkejut dengan hal ini dan bertanya, puas. Untuk saat ini, dengan levelmu saat ini, kamu akan mampu menangani area internal tanpa terlalu banyak masalah. Berbicara tentang area dalam kota, kesanalah saya berencana pergi selanjutnya. Pria bertopeng itu mengangguk dan menoleh ke arah Jin Si, yang dengan cepat menegakkan tubuhnya. Bawalah dia bersamamu. Dia akan menjadi pemandu Anda, tetapi jangan berharap dia akan melindungi Anda dari bahaya di dalam. Aku tahu, Yuan tersenyum. Dan terima kasih, Jin Si. Senang rasanya bisa membantu Anda lagi, Tuan. Dia tersenyum cerah. Namun, Yuan dapat merasakan kesedihan yang terpancar dari pria bertopeng itu, yang membuatnya semakin penasaran dengan hubungan mereka. Hei, apa hubunganmu dengannya? Dia harus bertanya. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa bertanya padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia menolak. Pria bertopeng itu hanya mengangkat bahu dalam diam. Lagi pula, sudah waktunya kamu pergi. Kamu sudah berada di sini selama sebulan. Apa? Sebulan? Seru Yuan dengan suara terkejut. Dia pasti mengalami pencerahan lain karena baginya waktu itu tidak terasa selama itu. Kalau begitu, aku akan memindahkan kalian berdua sekarang juga. Pria bertopeng itu mengayunkan lengan bajunya, lalu mengirim mereka pergi. Setelah diteleportasi keluar dari kuil pedang, Yuan mendapati dirinya berdiri di pintu masuk bangunan tersebut. Kuharap aku tidak terlalu merepotkan keluarga Tian dengan pergi begitu lama tanpa penjelasan. Yuan segera bergegas keluar sambil mengaktifkan indera ilahinya, berharap menemukan Tian Yanyu dan ibunya. Benar saja, dia menemukan mereka berdiri tidak terlalu jauh dari kuil pedang. Dia segera bergegas menghampiri mereka setelah melihat mereka. Si Xiaoyang. Tian Yanyu adalah orang pertama yang menyadarinya karena dia telah menatap kuil pedang sepanjang waktu. Kau masih hidup, aku sudah menduganya. Dia jelas sangat gembira bisa bertemu dengannya lagi. Maafkan aku mengalami pencerahan di kuil pedang dan lupa waktu. Dia segera menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka. Kau mengalami pencerahan. Mata Tian Suyin membelalak mendengar itu. Pantas saja kau butuh waktu lama untuk kembali. Dan selamat atas pencerahanmu. Bahkan para tetua di sekteku pun belum pernah mengalaminya. Kau sungguh luar biasa, Xiaoyang. Mata Tian Yanyu berbinar penuh kegembiraan. Alis Tian Suyin berkedut mendengar kata-kata itu, karena dia juga seorang tetua sekte. Maaf karena tidak termasuk dalam 1% yang mengalami pencerahan. Dan maaf karena tidak luar biasa. Kekesalan dalam suaranya sangat jelas.
Maaf, aku tidak bermaksud mengejekmu. Tian Yanyu segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Jika mereka tahu bahwa ini bukanlah pencerahan pertama atau bahkan kedua Yuan, siapa yang tahu bagaimana reaksi mereka? Beberapa saat kemudian, Yuan berbicara dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Aku benar-benar berharap kalian tidak menungguku selama ini. Aku sudah bilang padanya kita sebaiknya berkumpul kembali dengan yang lain setelah menunggu selama 2 minggu. Tapi gadis keras kepala ini terus menolak. Jadi ya, kita sudah menunggu di sini selama sebulan penuh, kata Tian Xuyin. Wajah Tian Yanyu memerah saat dia mengangguk tanpa suara. Yuan merasa sangat bersalah karena membuat kedua wanita itu menunggu selama sebulan penuh untuknya. Jadi dia memutuskan untuk menunda memasuki area dalam untuk membantu mereka sedikit lebih lama. Saya tadinya berencana memasuki area dalam setelah ini, tetapi saya akan menundanya sedikit lebih lama. Apakah kalian punya tempat khusus yang ingin kalian kunjungi? Saya akan mengantar kalian ke sana sebagai permintaan maaf, katanya kepada mereka. Kamu benar-benar tidak punya. Aku memang mau. Sela Tian Xuyin. Yuan tersenyum padanya, kamu ingin pergi kemana? Aku selalu tertarik dengan tempat ini, tetapi karena letaknya di pinggir area dalam. Aku tidak pernah benar-benar berani pergi ke sana. Namun, sekarang kita memiliki monster sepertimu bersama kita, aku rasa itu mungkin. Lalu dia melanjutkan, itu adalah tempat bernama kuburan pedang, di mana ribuan pedang tertancap di tanah. Rumornya, setiap pedang memiliki teknik pedang ampuh yang tersembunyi di dalamnya. Artinya berpotensi ada ribuan teknik pedang yang dapat dipelajari di sana. Oh, aku pernah membaca tentang tempat itu. Aku juga ingin pergi ke sana, kata Yuan. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Meskipun, aku sebenarnya tidak tahu bagaimana cara ke sana karena letaknya tidak dekat dengan daerah ini, kata Tian Xuyin. Yuan menoleh ke arah Jin Si dan bertanya, apakah kamu keberatan menunjukkan jalan kepada kami? Kamu kan seorang pemandu, jadi setidaknya kamu seharusnya bisa melakukan itu, kan? Ya, saya tidak keberatan menunjukkan jalan ke kuburan pedang. Dia mengangguk dengan wajah acuh tak acuh. Tunggu, dia juga ikut bersama kita. Bukankah dia roh dari ujian? Apakah itu diperbolehkan? Tanya Tian Yanyu. Yuan mengangguk, dia kasus khusus. Akan lebih meyakinkan lagi jika dia ikut bersama kita. Tian Xuyin tersenyum. Oh, dia tidak akan melindungi kita meskipun kita dalam bahaya. Dia hanya seorang pemandu, kata Yuan cepat. Dia tidak ingin mereka salah paham nanti ketika wanita itu menolak untuk melindungi mereka. Begitu ya, sayang sekali. Tapi, seharusnya tidak terlalu berbahaya karena letaknya di pinggir area dalam. Mereka meninggalkan kuil pedang tak lama kemudian. Kau tahu, ada desas-desus yang beredar mengatakan bahwa kau telah meninggal di dalam kuil pedang. Kata Tian Yanyu kepada Yuan saat mereka dalam perjalanan. Aku tidak heran. Yuan terkekeh. Setelah seminggu melakukan perjalanan, mereka tiba di perbatasan area dalam makam kaisar tanpa nama. Ini seharusnya sudah jelas, tetapi area dalam sama sekali berbeda dengan area luar. Jauh lebih berbahaya dengan lebih banyak binatang buas dan entitas lain yang berkeliaran. Ujiannya juga akan lebih brutal. Kurang dari 1% orang yang memasuki area dalam berhasil keluar hidup-hidup, Jin Si memperingatkan mereka. Entitas lain, ya, gumam Yuan. Yang dimaksud dengan entitas mungkin adalah iblis, kata Tian Xuyin. Oh, benar, aku pernah membaca tentang ini sebelumnya. Tapi aku tidak mempedulikannya karena aku tidak pernah membayangkan akan memasuki area dalam. Tian Yanyu menghela napas. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bahkan kau bisa tangani, Xiao Yang. Kita harus lari jika bertemu salah satu dari mereka, kata Tian Xuyin kepadanya, tanpa menyadari keahliannya dalam membasmi iblis. Hoh, berarti mereka pasti sangat kuat. Aku tak sabar untuk melawan salah satu dari mereka. Lagi pula, aku suka tantangan.
Yuan memutuskan untuk berpura-pura bodoh dan bertindak seolah-olah dia belum pernah bertemu iblis sebelumnya. Apa kau mendengarku? Kecuali kau tahu teknik penyegelan iblis, hampir mustahil untuk membunuh mereka karena keabadian mereka. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Kita harus lari jika bertemu salah satu dari mereka. Tian Xuyin berbicara dengan cemberut di wajahnya. Jika itu Xiao Yang, mungkin dia bisa membunuh mereka. Kata Tian Yanyu, menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada kemampuan pria itu. Tian Xuyin menepuk dahinya melihat kepercayaan buta putrinya pada Yuan. Terserah. Jika kau benar-benar ingin melawannya, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi aku juga tidak akan ikut melawan bersamamu. Lagi pula, aku bukan orang yang gegabah. Tentu saja, Yuan mengangguk sambil tersenyum. Yuan dan yang lainnya melangkah masuk ke area dalam makam setelah mempersiapkan diri secara mental. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di area dalam, mereka merasakan atmosfer langsung berubah. Dan tiba-tiba terasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Dunia yang dipenuhi kematian dan tempat yang bukan milik manusia. Ini lebih buruk dari yang kukira. Gumam Tian Xuyin sambil tanpa sadar menutup hidungnya untuk menghindari bau tersebut. Astaga, dari mana bau busuk ini berasal? Tadi tidak ada. Tian Yanyu bingung. Kalian tidak bisa melihatnya, tetapi area dalam dan area luar dipisahkan oleh batas yang tak terlihat. Bahkan, keduanya dapat dianggap sebagai dunia mandiri, kata Jin Si. Pantas saja, gumam Tian Yanyu. Kalian harus menghalangi bau itu dengan energi spiritual kalian, kata Yuan kepada mereka. Tidak perlu menjelaskan hal yang sudah jelas. Aku hanya terkejut betapa mendadaknya itu terjadi. Kata Tian Xuyin dengan wajah sedikit merona sambil berhenti memijat hidungnya. Mereka mengikuti Jin Si lebih jauh ke dalam area tersebut tak lama kemudian, memasuki daerah yang dipenuhi hutan lebat. Semuanya tampak normal selama beberapa menit pertama. Tetapi Yuan tiba-tiba berhenti berjalan dan berkata, "Hati-hati, ada iblis yang datang ke arah kita." Hah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak merasakan apapun, kata Jin Si, menghentikan kalimatnya di tengah jalan. Tidak mungkin, benar-benar ada iblis yang mendekati kita. Bagaimana kau bisa merasakannya sebelum aku? Jin Si cukup bangga dengan indranya yang tajam. Sayangnya, setajam apapun indranya, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yuan dalam hal mendeteksi iblis. Faktanya, Yuan dapat merasakan keberadaan banyak iblis di daerah mereka, beberapa di antaranya berada ratusan mil jauhnya. Apa yang kau tunggu? Apa kau benar-benar berencana melawan iblis? Sudah kubilang, mereka jauh lebih menakutkan daripada apapun yang kau bayangkan. Kita harus pergi sekarang juga. Seru Tian Xuyin dengan gugup ketika menyadari bahwa Yuan tampaknya tidak berniat untuk melarikan diri. Kita akan baik-baik saja, Yuan menenangkannya, tetapi kata-katanya sama sekali tidak terdengar meyakinkan. Lupakan saja, Yanyu, kita tinggalkan dia. Jika dia sangat ingin mati, kita akan mengabulkan keinginannya. Dia segera menyerah untuk membujuk Yuan dan meraih tangan Tian Yanyu. Namun, Tian Yanyu tidak bergeming meskipun dia menariknya. Yanyu, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Tian Xuyin menatapnya dengan mata lebar penuh ketidakpercayaan. Aku akan tinggal di sini bersama Xiao Yang, jawab Tian Yanyu dengan suara rendah dan senyum tipis. Apakah kau benar-benar sudah gila? Pada saat itulah Tian Xuyin menyadari bahwa Tian Yanyu bukan lagi putri yang dikenalnya. Karena ia telah berubah drastis sejak bertemu Yuan. Tenanglah sedikit, gadis kecil. Jin Si tiba-tiba berbicara, menyebabkan Tian Xuyin terdiam kaku. Gadis kecil, Tian Xuyin hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini pertama kalinya dia dipanggil gadis kecil oleh seseorang yang tampak berusia awal 20-an. Meskipun aku mungkin tidak terlihat tua, sebenarnya aku sudah berusia lebih dari 100.000 tahun, setidaknya sebelum aku meninggal. Jin Si tersenyum. Benarkah? Bahkan Yuan pun bereaksi dengan terkejut ketika mengetahui informasi ini.
Tian Xuyin sendiri baru berusia 300 tahun. Jika dibandingkan usia mereka, akan dimengerti mengapa Tian Xuyin hanya seorang gadis kecil di mata Jin Si. Lagi pula, jika kau ingin pergi, silakan pergi. Meskipun, menurutku kekhawatiranmu tidak perlu, kata Jin Si. Namun, sebelum Tian Xuyin sempat mengatakan apapun, tekanan mengerikan muncul di area mereka, menyebabkan tubuhnya membeku karena ketakutan. Dan, dari sudut matanya, Tian Xuyin bisa melihat sosok merah berjalan ke arah mereka. Semuanya sudah berakhir, gumamnya dalam hati. Itu iblis. Ibu benar, sungguh gegabah untuk mencoba melawan mereka. Tian Yanyu jatuh terduduk setelah merasakan jumlah niat membunuh yang luar biasa besar yang dipancarkan oleh iblis itu. Hanya dengan tatapannya saja, Tian Yanyu kembali sadar dan berpikir jernih. Kau pikir kau bisa membunuhnya? Sudah terlambat untuk lari sekarang. Jin Si menatap Yuan dengan senyum nakal di wajahnya. Jika kau memohon padaku untuk membantumu, aku mungkin akan mengganggu iblis itu sejenak, lanjutnya. Yuan terkekeh, terima kasih, tapi tidak usah. Dia memanggil Empyrean Overlord-nya dan mulai berjalan menuju iblis itu dengan langkah lambat dan santai. Hal ini membuat Yuan teringat kembali pada pertemuan pertamanya dengan iblis. Tetapi dia tidak sepolos dan selemah seperti saat itu. Manusia bodoh, gumam iblis itu dengan nada mengejek setelah melihat Yuan mendekatinya alih-alih melarikan diri. Iblis rendah, aku bahkan tidak perlu menggunakan aura penyegelan setanku untuk menghadapimu. Layaknya iblis rendahan, ia langsung kehilangan kendali atas amarahnya dan dengan paksa menyerang Yuan. Melihat ini, Yuan mengarahkan pedangnya ke arah iblis yang datang. Iblis itu tiba-tiba menghilang begitu saja di detik berikutnya. Hal ini membingungkan Tian Xuyin dan Tian Yanyu, yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang barusan terjadi? Tanya Tian Xuyin dengan suara linglung. Dia yang membunuhnya, jawab Jin Si setelah hening sejenak. Apa? Seru Tian Xuyin dan Tian Yanyu bersamaan. Jin Si kemudian menjelaskan, dia mengelilingi iblis itu dengan aura pedang yang ditingkatkan. Untuk mencabik-cabik tubuhnya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi dia tidak berhenti di situ dan terus menebas iblis itu sampai sel terakhirnya hancur. Lagi pula, iblis dapat beregenerasi sepenuhnya bahkan dari satu sel darah. Tian Xuyin menelan ludah dengan gugup setelah mendengar penjelasan Jin Si. Tetapi dia ragu apakah hal seperti itu mungkin terjadi. Apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Tian Yanyu bertanya apa yang ada di pikiran ibunya. Apakah itu mungkin dilakukan? Tentu saja, karena itu baru saja terjadi di depan matamu. Namun, itu membutuhkan kendali sempurna atas aura pedang sendiri. Dan sejumlah besar aura pedang. Dan kehilangan salah satunya akan membuatnya mustahil. Sesuatu yang 99,99% dari master pedang tidak dapat tiru, kata Jin Si. Jadi itu iblis. Mereka tidak sekuat yang kukira. Kata Yuan, masih berpura-pura bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan iblis. Namun, Tian Xuyin segera menyadari tipu dayanya dan menunjuk ke arahnya sambil berteriak, kau pikir ini lucu? Tidak mungkin itu pertarungan pertamamu dengan iblis karena kau jelas tahu tentang kemampuan regenerasinya. Kalau tidak kau tidak akan melakukan hal konyol seperti itu sebagai langkah pertamamu. Yuan tersenyum mendengar ucapannya dan bertanya, bahkan jika aku mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, apakah kamu akan mempercayaiku? Itu, Tian Xuyin langsung terdiam, karena tidak mungkin dia bisa mempercayainya. Kau benar-benar penuh kejutan, Xiao Yang, kata Tian Yanyu dengan wajah bingung. Kau tidak hanya pernah bertemu mereka, kau juga tampak sangat berpengalaman dalam melawan mereka. Dari mana kau belajar itu? Jin Si menatapnya dengan tatapan penasaran. Aku akan memberitahumu jika kau memberitahuku hubunganmu dengan pria bertopeng itu. Yuan tersenyum padanya. Apa? Kenapa kau begitu peduli dengan hubunganku dengan pria lain? Apa kau cemburu? Dia tertawa.
Tian Yanyu menatap Yuan dengan intensif. Yuan mengangkat bahu, apakah kau akan memberitahuku jika aku mengakui bahwa aku cemburu? Tidak, jawabnya langsung. Yuan hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa sebelum berbicara. Baiklah, mari kita lanjutkan. Mereka mulai bergerak lagi tak lama kemudian. Xiao Yang, apakah kau benar-benar cemburu? Tian Yanyu bertanya padanya menggunakan indera ilahi. Hah, tidak mungkin. Lalu mengapa kamu begitu peduli? Sejujurnya, saya punya beberapa koneksi dengan pria bertopeng itu, jadi saya hanya tertarik. Apa? Seru Tian Yanyu dengan suara terkejut setelah mendengar itu. Kenapa kau tiba-tiba berteriak? Tian Suyin mengerutkan kening. Maaf. Jin Si melirik mereka. Ia berpikir untuk menguping pembicaraan mereka, tetapi mengingat kemampuan Yuan, ia akan dengan mudah menyadarinya. Rahasiakan saja ya, Yuan terkekeh. Tentu saja, tapi bagaimana kau mengenal pria bertopeng itu? Bukankah dia pencipta tempat ini? Sebenarnya aku tidak mengenalnya. Maaf, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini rumit. Lagi pula, bukan berarti dia bisa mengatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari pria bertopeng itu. Begitu ya, meskipun penasaran, Tian Yanyu tidak membahas topik itu lebih lanjut. Setelah berjalan agak lama, Tian Yanyu tiba-tiba bertanya, "Hei, aku baru menyadarinya, tapi kenapa kita berjalan kaki? Bukankah akan lebih cepat jika kita terbang ke sana? Jika kau ingin mudah terlihat oleh iblis dan binatang buas, silakan saja, aku tidak keberatan terbang," kata Jin Si. Hal ini dengan cepat membuat Tian Yanyu terdiam. Sudahlah, lupakan saja, aku terlalu picik, dia meminta maaf dengan malu-malu. Tunggu sebentar, Yuan tiba-tiba menyela, dan dia melanjutkan. Sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Waktu sangat berharga di tempat ini. Jangan khawatir, aku akan mengatasi bahaya apapun yang kita hadapi. Biasanya, disinilah Tian Suyin keberatan dan mulai menyebutnya ceroboh. Namun, setelah apa yang dia saksikan sebelumnya, dia menyadari bahwa Yuan bukanlah tipe orang yang gegabah, dan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan dirinya. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai terbang sekarang, kata Jin Si sambil melayang ke langit. Secara harfiah, bahkan belum 5 menit kemudian, Yuan bisa merasakan iblis mendekati mereka. Hati-hati, kita punya 3 tamu. Yuan dengan tenang memperingatkan mereka. 3, seru Tian Suyin. Jangan khawatir, mereka semua iblis tingkat rendah. Aku bisa menghadapi mereka dengan mata tertutup. Pria ini, Tian Suyin terdiam. Hore! Sebuah suara bersemangat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali aku mencicipi manusia. Aku beruntung. Ketiga iblis itu tertawa riang sambil mengepung kelompok Yuan. Tian Suyin dan Tian Yanyu tanpa sadar bergerak mendekat ke Yuan. Ketika mereka merasakan iblis-iblis itu mengamati tubuh mereka dengan mata yang haus akan nafsu. Ayo kita berpesta. Salah satu iblis tiba-tiba menerjang maju. Yuan mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah iblis yang datang sebelum melepaskan aura pedangnya. Hampir seketika, tubuh iblis itu hancur berkeping-keping hingga tak tersisa apapun. Hal ini mengejutkan 2 iblis lainnya, yang sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan sementara mereka berusaha memahami situasi tersebut, Yuan melepaskan aura pedangnya untuk kedua kalinya, membunuh iblis lainnya. Iblis yang tersisa itu gemetar, dan dengan ragu-ragu, ia berbalik dan mulai terbang menjauh dengan kecepatan maksimal. Kau pikir kau mau pergi kemana? Yuan mengirimkan aura pedangnya untuk mengejar iblis yang melarikan diri itu. Iblis itu bisa merasakan bagian bawah tubuhnya dengan cepat dilahap oleh aura pedang, tetapi ia tidak bisa berlari lebih cepat. Pada akhirnya, nyawanya pun binasa oleh aura pedang. Setelah menghadapi ketiga iblis itu seolah-olah itu hanya jalan-jalan di taman. Yuan menghela napas kecewa, sayang sekali aku hanya bisa menargetkan satu dari mereka dalam satu waktu saat ini. Tian Suyin menatapnya dengan wajah bingung. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan?
Gumamnya dalam hati. Baiklah, mari kita lanjutkan. Yuan tersenyum kepada mereka, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, mereka tiba di makam pedang. Perjalanan itu memakan waktu hampir setengah bulan. Dan mereka telah bertemu dengan lebih dari 100 iblis dalam perjalanan ke sana. Salah satu dari kalian di sini pasti menjadi magnet iblis, kata Jinsi, karena jumlah pertemuan mereka dengan iblis yang tidak normal. Yuan hanya bisa menunjukkan senyum kaku menanggapi ucapannya. Jadi ini kuburan pedang. Ini melebihi imajinasiku, gumam Tian Xuyin, wajahnya penuh kegembiraan. Hampir seperti anak kecil yang pertama kali mengunjungi taman hiburan. Di hadapannya terbentang lapangan luas dengan ribuan pedang unik yang tertancap di tanah. Membangkitkan perasaan kagum sekaligus sedih. Jumlah pedang yang begitu banyak sungguh luar biasa. Dan hal itu membuat Tian Xuyin bertanya-tanya mengapa tempat ini ada. Apakah pedang-pedang ini telah dibuang? Apakah ini benar-benar tempat pemakaman pedang? Atau ada makna yang lebih dalam di balik tempat ini? Semua pedang ini, sungguh sia-sia. Tian Xuyin menghela napas. Sebagai seseorang yang menempuh jalan seorang ahli pedang, kuburan pedang ini merupakan pemandangan yang menyedihkan. Saat Yuan pertama kali melihat kuburan pedang, tubuhnya langsung membeku. Dan karena alasan yang tak dapat dijelaskan, dia mulai merasakan banyak emosi yang tidak bisa dia jelaskan. Xiao Yang, apa kau baik-baik saja? Tanya Tian Yanyu ketika ia menyadari ada air mata di sudut matanya. Namun, seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya, Yuan tetap diam sambil menatap pemakaman. Mungkin dia mengenali pedang-pedang ini. Meskipun dia sendiri mungkin tidak mengingatnya, jiwanya mengingat waktu yang mereka habiskan bersama. Dalam keadaan linglung, Yuan mulai mendekati kuburan pedang. Dan bahkan tampak seperti dia ingin meraih salah satu pedang di sana. Ketika Tian Xuyin melihat ini, dia segera bertindak dan mencengkeram kerah bajunya sebelum menariknya mundur. Wow, hal ini membuat Yuan tersadar dari lamunannya. Kau gila, teriak Tian Xuyin padanya setelah itu. Kalian tidak boleh menyentuh pedang-pedang ini. Siapapun yang melakukannya akan menghadapi hukuman berat. Benarkah? Yuan menunjukkan keterkejutan yang tulus, karena dia tidak tahu tentang hal ini. Banyak orang telah mencoba mengambil pedang dari tempat ini, tetapi semuanya binasa setelah dihukum. Bahkan para dewa pun telah mati di tempat ini. Jadi tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, bahkan kamu pun tidak akan selamat, jelas Tian Xuyin. Satu-satunya hal yang diperbolehkan kita lakukan di sini adalah mempelajari pedang-pedang ini. Dan mudah-mudahan belajar sesuatu darinya. Begitu ya, maaf, dan terima kasih sudah membangunkan saya. Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi pada saya, kata Yuan. Apakah kamu baik-baik saja? Tian Yanyu bertanya lagi padanya. Hah? Apa maksudmu? Tanya Yuan dengan wajah bingung, masih belum menyadari bahwa dia baru saja menangis. Tian Yanyu menunjuk matanya dan berkata dengan suara rendah, kau menangis. Apa? Yuan segera menyeka matanya, dan benar saja, matanya basah. Kenapa aku? Gumamnya dengan suara linglung. Jinsi menatap Yuan dalam diam dengan mata menyipit, seolah sedang berpikir keras. Si idiot itu beneran mencoba mengambil pedang dari tempat ini. Mengapa dia harus menghentikannya? Pasti akan menjadi pemandangan yang spektakuler jika melihat dia dihukum. Tiba-tiba Yuan mendengar suara-suara yang tidak dikenalnya, dan mereka menertawakannya. Dia melihat sekeliling, dan pada saat itulah dia menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sekilas ada lebih dari 100 orang lain di sana, yang membuatnya terkejut. Kupikir tidak banyak orang yang berani memasuki area pedalaman. Tanyanya kepada Tian Xuyin, karena ini hanyalah perbatasan dan area yang paling tidak berbahaya. Banyak orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang ke sini. Terutama karena teknik yang dapat mereka pelajari di tempat ini setidaknya berperingkat ilahi. Begitu ya, Yuan tidak mempermasalahkan ejekan itu dan bertindak seolah-olah mereka tidak ada di sana. Lagi pula, sekarang kita sudah sampai,
aku akan mempelajari pedang. Yanyu, karena ini kesempatan langka, kau juga harus mencoba mempelajari sesuatu. Kita mungkin tidak akan mendapat kesempatan lain untuk kembali ke sini, kata Tian Xuyin kepada putrinya. Baiklah. Dia mengangguk sebelum menoleh ke arah Yuan. Apa yang akan kamu lakukan? Karena saya sudah di sini, sekalian saja saya lihat-lihat juga, katanya. Baiklah. Oh, berapa lama kita berencana tinggal di sini? Yuan tiba-tiba bertanya. Karena kau telah membuang waktu kami selama sebulan, adil rasanya jika kami tinggal di sini selama sebulan. Namun, kurasa 2 minggu sudah cukup, kata Tian Xuyin, karena ia tidak ingin terlalu banyak menyita waktu Yuan, meskipun dengan ucapannya itu. Saya mengerti. Kalau begitu, kita akan berangkat dalam 2 minggu. Setelah itu, Tian Xuyin dan Tian Yanyu segera mulai menjelajahi kuburan pedang. Seperti makam di kuburan, setiap pedang memiliki jarak yang cukup satu sama lain. Sehingga orang dapat mengelilinginya, jadi tidak ada yang perlu khawatir berebut tempat di sana. Meskipun demikian, beberapa pedang sangat populer dan terkadang menjadi terlalu ramai. Oh, beruntung sekali aku. Masih ada tempat kosong untuk pedang jiwa bulan perak. Tian Xuyin dipenuhi kegembiraan ketika dia melihat tempat kosong di salah satu pedang paling populer di kuburan pedang. Pedang jiwa bulan perak adalah pedang tingkat mitos. Harta karun yang biasanya tidak akan ada di surga ketiga. Kecuali di makam kaisar tanpa nama, jadi popularitasnya adalah hal yang wajar. Terdapat total 3 pedang tingkat mistik di kuburan pedang. Dan tempat itu biasanya dipenuhi orang, karena itulah Tian Xuyin merasa sangat gembira. Sementara itu, Tian Yanyu memilih pedang tingkat kuno secara acak, yang langsung menarik perhatiannya begitu dia melihatnya, seolah-olah dia memiliki ikatan dengan pedang itu. Pedang merah menyala, Tian Yanyu membaca ukiran pada bilah pedang yang berwarna merah tua itu. Adapun Yuan, dia hanya berdiri di pintu masuk kuburan pedang. Ada begitu banyak pedang sehingga dia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, dia memilih pedang secara acak dan duduk di depannya. Kalian bisa melihat-lihat kalau mau, kata Yuan kepada Xiao Hua dan yang lainnya. Aku tidak menggunakan pedang, jadi aku tidak keberatan tinggal di sini, kata Lan Yingying. Saya juga, kata Feng Yuxiang. Xiao Hua akan tinggal bersamamu, kata Xiao Hua. Yuan tidak mengatakan apapun lagi dan kembali memfokuskan perhatiannya pada pedang di hadapannya. Mari kita lihat teknik apa yang akan kau ajarkan padaku. Yuan tersenyum dalam hati. Dia mulai dengan menggunakan tatapan ilahi pada pedang itu. Tetapi tidak terjadi sesuatu yang istimewa, jadi dia mulai mempelajarinya secara normal. Pada akhirnya, ia akan memasuki kondisi pencerahan ketika gambar-gambar mulai muncul di dalam pikirannya. Namun, gambar-gambar ini tidak hanya akan mengajarkan teknik pedang kepadanya. Selain teknik pedang, ada juga kenangannya dengan pedang khusus ini. Momen pertemuan mereka, perjalanan mereka bersama, semua musuh yang telah mereka bunuh bersama. Kenangan ini bertahan hingga akhir perjalanan mereka. Yuan awalnya terkejut, tetapi dia cepat tenang dan mulai menyerap ingatan-ingatan itu seperti spons kering yang menyerap air. Karena dia sudah terbiasa menerima ingatan-ingatan itu, dia merasa proses tersebut cukup menyenangkan, karena seperti menonton film tentang dirinya sendiri. 10 jam. Yuan telah menghabiskan 10 jam dalam waktu nyata mengingat kembali kenangannya dengan pedang itu. Tetapi di dalam pikirannya, puluhan tahun telah berlalu. Dia telah melawan ribuan musuh, menempuh puluhan ribu mil, dan akhirnya harus mengistirahatkan pedangnya karena sudah terlalu rusak untuk digunakan. Ketika Yuan tersadar dari lamunannya, dia tetap duduk di sana dengan ekspresi linglung di wajahnya, dan air mata mengalir di pipinya. Aku ingat sekarang, aku ingat waktu kita bersama, pedang bintang jatuh. Ketika Yuan mengucapkan nama yang familiar ini, pedang di hadapannya tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah menanggapi panggilannya. Namun, keadaan mereda beberapa detik kemudian.
Pada akhirnya, kuburan pedang ini dan semua pedang di dalamnya hanyalah ilusi. Sesuatu yang diciptakan oleh pria bertopeng itu dari ingatannya. Meskipun demikian, ingatan yang ditunjukkan pedang itu kepada Yuan jelas sangat nyata. "Apakah kau baik-baik saja, Kakak Yuan?" tanya Xiao Hua kepadanya. "Ya, aku baik-baik saja. Kita mungkin akan tinggal di sini sedikit lebih lama dari yang diperkirakan," katanya, karena dia telah memutuskan untuk mengambil kembali semua ingatannya dari pedang-pedang di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Yuan berjalan ke pedang berikutnya. Karena dia akan mempelajari semuanya, dia sebaiknya mulai dari pedang pertama yang berada di dekat pintu masuk pemakaman. Begitu dia duduk di depan pedang yang bertuliskan, "Pedang Bulan Darah." Yuan akan menatap pedang itu sampai matanya perlahan tertutup dan gambar-gambar mulai muncul di dalam kepalanya. Selama minggu berikutnya, Yuan akan menghabiskan waktu antara 4 jam hingga seharian penuh dengan setiap pedang. Pengalaman ribuan tahun dan ratusan teknik pedang unik membanjiri pikiran Yuan. Meskipun dia hanya mengingat kembali kenangannya dengan pedang, penguasaan pedangnya akan meningkat drastis tanpa perlu mengangkat pedang. Pemahamanmu tentang pedang telah meningkat secara signifikan. Pemahamanmu tentang pedang telah mencapai tingkat yang baru. Pemahamanmu tentang pedang telah meningkat secara signifikan. Pemahamanmu tentang pedang telah mencapai tingkat yang baru. Pemahamanmu tentang pedang telah meningkat secara signifikan. Pemahamanmu tentang pedang telah mencapai tingkat yang baru. Di akhir minggu kedua, Yuan melihat jumlah pedang yang tersisa di kuburan pedang dan menghela napas. Dengan kecepatan ini, akan butuh bertahun-tahun bagiku untuk memeriksa setiap pedang di sini. Saat Yuan merenungkan apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini, dia tiba-tiba mendengar keributan tidak jauh dari situ. "Singkirkan dirimu dari tempatku, dasar jalang." "Hah? Apa-apaan sih yang kau bicarakan? Sejak kapan tempat ini jadi tempatmu?" Yuan mengangkat alisnya saat mendengar suara yang familiar ini. Dia bisa melihat Tian Xuyin berdebat dengan wanita lain. "Baru saja, pelacur lemah sepertimu seharusnya bersyukur. Karena kau bahkan diberi kesempatan mempelajari pedang jiwa bulan perak selama 1 menit. Aku tidak akan bertanya lagi. Minggir, atau aku akan menyingkirkanmu sendiri. Kau menyebutku lemah, padahal tingkat kultivasimu lebih rendah dariku. Sungguh menggelikan." Tian Xuyin mencibir dengan dingin. Wanita satunya tertawa terbahak-bahak, "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Sayang, ayo usir perempuan jalang ini dari tempatku." Sesaat kemudian, Tian Xuyin merasakan tekanan dari Raja Roh tingkat puncak yang menghantamnya. Kemudian, sesosok muncul dari langit dan mendarat di antara mereka. Sosok ini memiliki tinggi lebih dari 7 kaki dan berbadan tegap dan berotot dengan leher tebal, bahu lebar, serta lengan dan kaki yang kekar. Dadanya selebar tong, memberikan penampilan yang mengesankan. Namun, kehadiran pria yang begitu mencolok itu sama sekali tidak membuat Tian Xuyin gentar. Bahkan, dia tampak tidak terkesan. "Benarkah kau akan menyuruh suamimu menindas wanita lain? Betapa menyedihkannya dirimu." Tian Xuyin menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, kamu juga mengganggu yang lain. Semua ini tidak akan terjadi jika kau patuh. Sekarang, kami harus menjadikanmu tontonan. Lagi pula, sudah terlambat meskipun kau ingin menyerahkan tempat dudukmu sekarang." Tian Xuyin tidak mengatakan apapun dan mulai melihat sekeliling kuburan pedang dalam diam. "Apakah kau akan bertingkah seperti wanita yang sedang dalam kesulitan dan meminta pertolongan? Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melindungimu." Wanita itu tertawa dengan cara yang menjengkelkan. Sementara itu, ketika Tian Xuyin menyadari Yuan menatap mereka dari kejauhan, senyum tipis terbentuk di wajah cantiknya. "Bahkan seorang gadis yang sedang dalam kesulitan pun memiliki martabat yang lebih tinggi daripada orang sepertimu. Jika kau akan melakukannya, cepatlah lakukan, dasar pelacur kecil yang menyedihkan." Tian Xuyin balas mengumpat. Wanita itu gemetar karena marah, dan dia menunjuk ke arah Tian Xuyin sebelum meraung. "Buat dia menyesal pernah datang ke sini, Wang Xuan."
Mata pria bertubuh besar itu dipenuhi niat membunuh saat dia mengambil kapak besar dari cincin spasialnya dan mengayunkannya ke arah Tian Xuyin. Kapak itu juga dilapisi lapisan tipis aura kapak. Sesuatu yang mirip dengan aura pedang tetapi hanya tersedia bagi mereka yang menguasai kapak. Mata Tian Xuyin sedikit melebar. Tetapi pandangannya tiba-tiba terhalang oleh seseorang yang muncul di depannya seperti hantu. Orang ini jelas-jelas Yuan, dan dia mengangkat lengannya untuk dengan santai menangkis serangan yang datang. Hembusan angin menerpa kuburan pedang saat Yuan menangkap kapak hanya dengan jari-jarinya. Hal ini mengejutkan semua orang di sana. Adapun pria bertubuh besar itu, ia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang baru saja menangkap serangan dahsyatnya hanya dengan 2 jari. Kau baik-baik saja. Yuan mengabaikan yang lain dan menoleh untuk bertanya pada Tian Xuyin, yang mengangguk dengan linglung. Dia tahu bahwa Yuan akan melindunginya, tetapi dia tidak menyangka Yuan akan melakukannya dengan cara seperti itu. Sayang, ada apa? Kenapa kau berhenti? Tebas saja si bodoh yang menganggap dirinya pahlawan itu. Wanita itu salah paham dan mengira pria bertubuh besar itu menghentikan serangannya tepat sebelum kapaknya mencapai Yuan. Karena mustahil bagi Yuan untuk menangkis serangan pria itu. Pria itu tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dan dia sendiri masih berusaha memahami situasi tersebut. Ketika pria bertubuh besar itu akhirnya menyadari kenyataan situasinya. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin. Aku bahkan tidak bisa menarik kapakku dari genggamannya. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memegang kapakku yang dilapisi aura kapak dengan tangan kosong? Sayang, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh mereka, teriak rekannya lagi. Sialan, perempuan bodoh ini sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi kita. Pria itu mengumpat dalam hati. Yuan akhirnya melepaskan cengkeramannya pada kapak dan menurunkan tangannya. Apa yang harus saya lakukan dengan mereka, Senior Tian? Yuan meminta saran darinya. Saya tidak peduli asalkan Anda menyingkirkan bangunan-bangunan yang merusak pemandangan ini, katanya. Yuan mengangguk dan menatap pasangan itu. Mereka yang siap mengambil nyawa orang lain juga harus siap nyawa mereka diambil, bukan? Tanya Yuan kepada mereka. Pria bertubuh besar yang telah membeku beberapa saat itu tiba-tiba meraung seperti binatang buas. Dia mengangkat kapaknya dan mengayunkannya lagi. Eksekusi cepat. Aura pria itu meledak, dan kapak itu tiba-tiba tampak 10 kali lebih besar saat terbang mendekat ke Yuan dan Tian Xuyin. Mari kita lihat apakah tubuh pedang ini benar-benar tak tersentuh oleh aura senjata. Yuan memutuskan untuk hanya berdiri di sana tanpa berpikir untuk menangkis serangan itu. Si bodoh ini pasti membeku karena ketakutan. Wanita itu tertawa terbahak-bahak ketika melihatnya berdiri di sana seperti patung. Kapak besar yang diarahkan langsung ke leher Yuan akhirnya mencapai tujuannya. Namun, lupakan soal memenggal kepalanya, kapak itu bahkan tidak mampu menggores kulitnya. Dari mata para penonton, pria bertubuh besar itu sekali lagi menghentikan kapaknya tepat sebelum mengenai Yuan. Aku tidak bisa melukainya. Ketika pria bertubuh besar itu menyadari bahwa Yuan tidak menghentikan serangan pertamanya secara tidak sengaja, dia merasa seluruh kekuatan di tubuhnya lenyap. Hal ini menyebabkan dia kehilangan pegangan pada kapak, sehingga kapak itu jatuh ke tanah. Pria bertubuh besar itu kemudian berlutut tak lama setelah itu. Wang Xuan, apa-apaan kau ini? Wanita itu mulai memaki-makinya. Lupakan saja. Adalah sebuah kesalahan untuk mengandalkanmu. Aku akan mengurus mereka sendiri. Wanita itu memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mengambil senjatanya. Dengan pedang di tangannya, wanita itu bergegas maju sambil melakukan teknik pedang. Ketika pedang itu cukup dekat, Yuan mengepalkan tangannya kecuali jari tengahnya. Lalu, dengan santai ia mengangkat lengannya, menangkis pedang wanita itu dengan jari tengahnya. Apa? Mata wanita itu hampir keluar dari rongganya. Ketika dia merasakan kekuatan yang tak tergoyahkan menghantam pedangnya. Pandangannya terpaku pada satu jari tengah yang menghalangi pedangnya.
Setelah menangkis serangan itu, Yuan melapisi jari tengahnya dengan aura pedang. Dan seperti pisau memotong tahu, jari tengahnya menebas harta karun tingkat surga tanpa perlawanan sama sekali. Wanita itu menatap pedang dengan bilah yang patah di tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Para penonton yang hadir pun menunjukkan reaksi serupa. Si tukang pamer ini, gumam Jin Si pelan setelah menyaksikan semuanya. Setelah hening sejenak, wanita itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pedang jiwa bulan perak yang berada di sampingnya. Mungkin dia mengalami guncangan sedemikian rupa, sehingga pikirannya menjadi kacau, tetapi wanita itu tidak lagi berpikir jernih. Dalam satu gerakan cepat, dia mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang. Ketika para kultivator di sekitar mereka melihat ini, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri dari area tersebut, dan bukan hanya mereka saja. Perempuan gila, itu menyentuh pedang jiwa bulan perak. Lari jika kau tidak ingin terkena hukumannya. Setiap kultivator di dalam kuburan pedang segera bergegas keluar dari kuburan tersebut. Hah! Wanita itu tersadar dari lamunannya setelah mendengar kata-kata tersebut, dan dia segera melepaskan pedangnya. Wanita itu hampir tidak menyentuh pedang itu selama sedetik pun. Tetapi sudah terlambat, karena langit di atas mereka dengan cepat menjadi gelap. Melihat ini, Yuan meraih Tian Xuyin dan menariknya menjauh sambil menjauhkan diri dari pasangan itu. Wanita itu pun berusaha melarikan diri, tetapi ia tetap diam. Seolah terikat oleh belenggu tak terlihat yang membuatnya benar-benar tak bergerak. Esensinya lumpuh oleh kekuatan tak terlihat yang berada di luar pemahamannya. Keheningan yang dalam dan mencekam menyelimuti pemakaman. Hanya terpecah oleh desiran angin samar melalui pepohonan. Hingga tiba-tiba, seolah digerakkan oleh kekuatan gaib, ribuan pedang yang berada di dalam pemakaman mulai bergetar. Bilah-bilah kuno mereka beresonansi dengan energi yang nyata dan menakutkan yang bergema di udara itu sendiri. Pedang-pedang itu berhenti bergetar setelah beberapa detik sebelum muncul dari tanah dan melesat ke langit. Terdengar suara terkejut dan takjub dari mereka yang menyaksikan hal ini untuk pertama kalinya. Tolong! Seseorang, kumohon, tolong aku akan melakukan apa saja. Wanita itu mulai berteriak sekuat tenaga sementara tubuhnya masih membeku. Tak heran, tak seorang pun di sana berani melangkah menuju pemakaman saat itu. Beberapa detik kemudian, pedang-pedang yang melayang mengancam di udara mulai bergerak sekali lagi. Bilah-bilah berkilauan mereka bergeser serempak dengan keanggunan yang menakutkan. Hingga akhirnya berhenti dengan ujung-ujung tajamnya mengarah ke wanita yang ketakutan itu. Meskipun pemandangan itu mengerikan, tak seorang pun di sana bisa mengalihkan pandangan dari tempat itu. Seolah-olah mereka semua terperangkap dalam mantra yang kuat. Pada akhirnya, mereka semua menyaksikan pedang-pedang itu menghantam wanita dan pria tersebut, menutupi tubuh mereka. Dalam momen singkat yang menegangkan itu, udara pun seolah berhenti, tercekik oleh rasa takut yang menyeluruh. Sehingga tak seorang pun yang hadir mampu menarik napas sekecil apapun. Dan kemudian, secepat dimulainya, mimpi buruk itu berakhir dengan pedang-pedang kembali ke tempatnya semula, pemakaman itu kembali damai. Adapun pasangan itu, tidak ada jejak yang tersisa, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Senior, saya ingin berterima kasih lagi karena telah menghentikan saya sebelumnya. Gumam Yuan dengan suara tercengang setelah amukan kuburan pedang berakhir. Tian Xuyin masih dalam keadaan syok, jadi dia tidak mendengarnya. Kurasa itu isyarat bagi kita untuk pergi. Lagi pula, sudah 2 minggu berlalu, kata Tian Yanyu. Oh, soal itu, sebenarnya aku ingin tinggal sedikit lebih lama, kata Yuan kemudian. Benarkah? Berapa lama? Tian Xuyin langsung tersadar dari lamunannya. Sekejam apapun kejadian itu, hal itu tidak cukup untuk membuatnya berhenti mengunjungi kuburan pedang. Karena dia belum mendapatkan apapun dari sana. Aku tidak bisa memastikan. Bagaimana kalau 2 minggu lagi untuk saat ini? Kata Yuan setelah berpikir sejenak. Tian Xuyin dan putrinya setuju. Setelah mengambil keputusan,
mereka kembali ke kuburan pedang. Para kultivator lainnya juga kembali ke posisi masing-masing, tetapi dengan perasaan gelisah yang mencengkeram hati mereka. Gerakan mereka kaku dan hati-hati, disebabkan oleh keraguan yang baru muncul. Dan kekhawatiran yang semakin besar akan kekuatan tak terukur yang tersembunyi di dalam pedang-pedang itu. Tak heran, Tian Xuyin kembali ke pedang jiwa bulan perak. Para kultivator yang bersamanya sengaja menjauhkan diri darinya, karena mereka juga takut akan kehadiran Yuan. Tian Xuyin tidak mengeluh karena hal ini memberinya lebih banyak ruang bernapas, memungkinkannya untuk lebih mudah fokus pada pedang. Adapun Tian Yanyu, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan pedang baru. Setelah 2 minggu tanpa kemajuan dari pedang sebelumnya, bahkan memilih pedang dengan kualitas lebih rendah, Yuan juga ingin kembali mempelajari ilmu pedang. Tetapi dia belum menemukan solusi atas masalahnya terkait kurangnya waktu di tempat ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia terus berpikir, tetapi sia-sia. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk hanya mempelajari pedang-pedang yang paling beresonansi dengannya. Pedang pertama hanyalah pedang kelas surga, pedang es surgawi. Yuan menggumamkan namanya sambil duduk di depannya. Pedang itu memancarkan aura yang mengerikan. Dan saat pedang itu melewainya, Yuan merasakan getaran tiba-tiba yang tak dapat dijelaskan menjalar di tulang punggungnya. Kemudian, kenangan-kenangan terawal yang dimilikinya bersama pedang ini mulai muncul di dalam benaknya. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Ia sangat cantik dengan aura yang memikat sehingga sulit untuk diabaikan. Ia memiliki fitur wajah yang tajam dan tegas yang membuatnya tampak seperti patung. Dan sikap dingin serta sulit didekati yang semakin menambah daya tariknya. Matanya tajam dan seolah memiliki kemampuan untuk melihat menembus surga sekalipun. Warna biru mudanya sangat cocok dengan kulitnya yang pucat dan tanpa celah. Bibirnya penuh dan berbentuk sempurna. Tetapi sekali pandang saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia jarang tersenyum. Meskipun tampak tenang di luar, tatapannya memancarkan kekuatan luar biasa, yang menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dan di tangannya terdapat pedang es surgawi. "Mengapa kau di sini?" tanya wanita cantik itu dengan suara acuh tak acuh. "Keluargamu sangat khawatir setelah kamu tiba-tiba menghilang, jadi mereka memintaku untuk mencarimu. Dari jutaan orang yang bisa mereka mintai bantuan, mereka malah meminta bantuanmu." "Aku tidak percaya." Yuan tertawa kecil, "Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa kembali ke keluargamu dan bertanya bersamaku." Wanita cantik itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkan mata pedang yang dingin itu ke arahnya. "Apakah kau menganggapku bodoh? Aku tidak akan berani. Jika kau ingin aku kembali, kalahkan aku. Apa kamu yakin? Aku selalu ingin bertarung denganmu, yang dipuji sebagai jenius nomor 1 oleh banyak orang." "Baiklah kalau begitu." Yuan mengambil kembali pedangnya pada saat berikutnya. Aku kenal pedang ini. Pedang ini juga ada di kuburan pedang," pikirnya dalam hati sambil kenangan terus mengalir di kepalanya. 3 jam kemudian, Yuan perlahan membuka matanya, menggumamkan sebuah nama saat ia tersadar, Bingji. Setelah menyeka air mata dari matanya, Yuan berdiri dan mengamati kuburan pedang hingga menemukan pedang tertentu. Itulah pedang yang dia ayunkan saat berkonfrontasi dengan wanita cantik yang dingin itu. Taring naga merah. Yuan dengan cepat menenggelamkan dirinya dalam kenangan-kenangan itu. Dalam sekejap mata, 3 minggu berlalu. Meskipun seharusnya mereka pergi seminggu yang lalu, Tian Xuyin dan Tian Yanyu memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ketika mereka melihat betapa asyiknya Yuan dengan pedang-pedangnya, dan mereka takut mengganggu lamunannya. "Aku penasaran teknik apa yang dia pelajari dari mereka." Desahan Tian Xuyin mengandung sedikit rasa iri. Kerinduan akan sesuatu yang tampaknya berada di luar jangkauannya. "Aku yakin dia akan menceritakannya kepada kita setelah selesai." Tian Yanyu tersenyum. Mereka kembali melanjutkan studi masing-masing tak lama kemudian.
Pada minggu ketiga, setelah tinggal di kuburan pedang selama lebih dari sebulan, Yuan menerima pemberitahuan. Kerinduanmu untuk bersatu kembali telah didengar oleh roh-roh di dalam kuburan pedang. Apakah kamu ingin menerima tanggapan mereka? Yuan terkejut dengan pemberitahuan ini yang terasa berbeda dari biasanya. Ya, saya memang begitu. Jawabnya beberapa saat kemudian. Detik berikutnya, pedang-pedang di dalam kuburan pedang mulai bergetar sekali lagi, mengejutkan para kultivator di sana. Ini akan menghukum seseorang lagi. Getaran semakin hebat saat para kultivator mulai bergegas keluar dari area tersebut. Dan pedang-pedang itu segera mulai bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Bilah-bilahnya berdenyut dengan energi yang tampaknya sulit dijelaskan. Seolah-olah pedang-pedang itu sendiri hidup, bereaksi terhadap kekuatan tak dikenal yang hanya dapat mereka rasakan. Dalam hitungan detik, semua kultivator meninggalkan kuburan pedang. Semua kecuali seorang pemuda yang berdiri di tengah tempat itu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Xiao Yang, Tian Yanyu berteriak keras saat melihat sosoknya sendirian di pemakaman. Jantungnya berdebar kencang hingga hampir meledak dari dadanya.